Maka oleh karena itu kita memilah di pendapat ini mana yang bagus. Karena di Indonesia itu tanggal 2, tanggal 1 sampai tanggal 7 tetap melakukan silaturahim, saudara, sanak famili, guru, kemudian murid ke guru, terus itu kan 6 hari dilakukan, tidak cukup. Maka seharusnya saya condong kepada Malikiyah. Mana mungkin ada tamu datang tidak makan? Betul. Itu perasaan itu. Sakitnya tuh di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah, pada episode kali ini kita bersama Kiai Haji Nawawi Tobroni. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Asem Bagus, sekaligus beliau sebagai dosen Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan juga beliau sebagai wakil Rais Syuriah cabang Situbondo. Sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa, tentang keutamaan berpuasa di bulan Syawal. Di dalam hadis dijelaskan bahwa man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri, bahwa orang yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Akan tetapi bagaimana cara kita melakukannya? Apakah ini adalah suatu kewajiban ataukah bagaimana? Mari kita simak penjelasan dari Kiai Nawawi. Ya. Puasa sunat Syawal itu memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti Al-Quran itu tidak jelas. Karena Al-Quran, hadis itu pun memiliki fungsi untuk menjelaskan apa yang Al-Quran itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai bayan. Sebayanun lima sakata anhul Quran. Maka hadis itu ini pemahaman ulama bermacam-macam memahami. Ada yang mengatakan jumhur ulama, diantaranya Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah dan Hanabila mengatakan bahwa sunat hukumnya melakukan puasa Syawal ini mulai awal secara berturut-turut, utama. Tetapi menurut Malikiyah hukumnya makruh. Kalau berturut-turut? Bukan, mulai awal. Oh. Di awal berturut itu makruh hukumnya. Jadi tanggal 2 ini sampai tanggal 7 kita melakukan puasa itu makruh menurut Malikiyah. Bagaimana cara mereka berfikirnya? Nah, ini yang menarik ya, mungkin dari sudut usul fikih. Kalau usul fikih itu ini kan sitan 6 itu kan melakukan fatsumat bahu sitan ini kan mutlak. Sesuatu yang mutlak itu katanya tetap diberlakukan kemutlakannya. Malam yakun selama tidak ada dalil atau nas. Ternyata tidak ada dalil satupun dan nas yang menjelaskan tentang kemutlakan hadis itu yang 6 itu. Maka oleh karena itu melakukan puasa Syawal ini bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di akhir, bisa terus menerus, bisa secara tidak berturut. Sekarang puasa, besok puasa, pokoknya saya bulan Syawal. Nah itu kalau lihat kemutlakannya hadis itu. Karena kenapa? Lafaz mutlak itu kan berlaku kemutlakannya selama belum ada nas, ya kan dia. Tetapi kenapa ulama itu kok ada yang berpendapat bahwa ini boleh semacam ini? Itu menurut saya ada kaidah usuliyah mengatakan kullu ma warada bisyar'u wala dhabita fihi fil lughah yurja ilal urfi. Setiap sesuatu nas yang tidak dijelaskan secara batasan cara bahasa, maka itu dikembalikan kepada, harus merujuk kepada uruf kan ya. Saya kira itu merupakan uruf daripada ulama Malikiyah. Kenapa kok makruh? Karena mungkin ada semacam sadud dari'ah, khawatir masyarakat itu memahami bahwa puasa Syawal 1 6 hari ini dianggap wajib. Dan itu masalah. Karena menganggap sesuatu sunat itu kata wajib itu udah problem. Maka beliau mengatakan hukumnya makruh. Berbeda dengan ulama yang ini, Hanabila, Syafi'iyah, mungkin berbeda masyarakat yang dihadapi. Mungkin masyarakatnya biasa-biasa saja.
seperti di Tarim, di Yaman, di Mesir, di mana itu orang berpuasa sudah itu biasa. Makanya di sana di Timur Tengah itu, mungkin selain di Madinah, itu orang berpuasa itu waktu malam takbiran itu tidak ada satupun orang yang bertakbir kayak Indonesia, tenang-tenang aja. Itu seakan-akan hanya semacam tempat stasiun, berhenti sebentar, besok mau puasa lagi. Tidak ada. Sehingga ada mahasiswa di Tarim itu ingin mau mengadakan takbir keliling, tidak boleh, itu gaduh, mengganggu katanya itu. Ini apa? Itu suatu bukti, fakta bahwa ternyata puasa 6 Syawal itu ada urutannya mulai awal sampai ke belakang. Sehingga puasa takbiran itu tidak boleh mengeraskan suara karena sebut gaduh. Itu udah biasa-biasa. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia Idul Fitri itu luar biasa. Itu bisa itu mengeluarkan banyak. Makanya kayak orang berpesta itu. Satu keluarga habis 6 juta, 10 juta kan ya. Tapi alhamdulillah dengan corona ini itu menimbulkan sudah agak ke bawah gitu ya. Biaya-biaya produk itu. Makanya Indonesia ini disebut dengan konsumtif di dalam masalah hari raya Idul Fitri. Maka oleh karena itu kita memilah di pendapat ini mana yang bagus. Karena di Indonesia itu tanggal 2, tanggal 1 sampai tanggal 7 tetap melakukan silaturahim, saudara, sanak famili, guru, kemudian murid ke guru, terus itu kan 6 hari lakukan tidak cukup. Maka seharusnya saya condong kepada Malikiyah. Mana mungkin ada tamu datang tidak makan? Betul. Itu perasaan itu. Sakitnya tuh di sini kan. Sakitnya tuh di sini kan ya. Kenapa tidak makan itu perasaan kan ya. Dan yang kedua lagi menyiksa itu. Iya, menyiksa itu menurut saya itu. Itu saya kira perlu Malikiyah ini diterapkan sama saya kan itu. Ya, gimana tahun rumah subuhnya dia kan banyak makan yang enak-enak, tidak mau. Maka sepakat saya tuh ke makro itu. Makanya yurja'il urfi, urufnya Indonesia. Nah, tetapi ada juga makan begini. Enggak. Karena di Indonesia itu puasa itu tanggal 6 itu langsung mengadakan halal bihalal berkumpul. Walaupun itu ada sejarahnya lebih halal ini. Dulu zaman Pak Karno ini kan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para politisi. Ada seperti ini sehingga seakan-akan berdosa semua orang ini. Akhirnya datang kepada Kiai Hasbullah. Bagaimana Kiai ini untuk menghadapi carut marutnya politik ini? Oh begini Pak Karno. Nanti kita setelah puasa 6 hari kita mengadakan halal bihalal. Gimana caranya? Kita saling memaafkan, menghalalkan dosa-dosa yang pernah dilakukan ini. Maka menjadilah halal bihalal. Kalau halal bihalal ditanyakan ke orang Arab, ma halal bihalal? Mereka ma'arif jawabannya. Maafham, tak takon paham kan ya. Itulah ciri khas, itu namanya Islam wasat ya, Islam Nusantara yang tidak dimiliki orang lain. Itu ciri khas Indonesia. Iya, dan Indonesia itu bagaimana cara melakukan menyelesaikan masalah. Ini kan Timur Tengah itu kan sampai sekarang tidak pernah selesai itu. Kenapa? Karena di antara tokoh-tokohnya itu masih berbeda pendapat. Indonesia itu dengan tahlilan berkumpul, dengan bihal berkumpul, sudah akur sudah. Maka oleh karena itu maksud saya, dengan hal bihalal itu merupakan bentuk rekonsiliasi, baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Kalangan atas para politisi, kalangan bawah mungkin di antara kiai-kiai yang sama kiai atau masyarakat semacamnya itu kan ya. Maka maksud saya rekonsiliasi mikro dan makro namanya itu saya kan. Berarti jadi kembali ke topik awal, khusus di Indonesia lebih tepatnya kita menggunakan mazhab Malikiyah. Iya. Karena di awal kita masih banyak di antara kita umat Islam yang silaturahim ke famili, ke para guru-guru, ke kiai. Iya. Dan itu sediakan makanan. Itu israf, kasihan kan ya. Kalau tidak dimakasih, kita jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.